Nah, sekarang arahan Inspektorat Bapak Ibu, Bu Dwi, Arik Handayani, dan Mbak Erna itu sudah datang kepada saya dengan Pak Ketut menyampaikan bahwa mohon ada timeline Bapak Ibu. Ketika kita sudah berada posisi di Maret, itu sudah harus ada menyusun LPJ-nya karena Inspektorat akan memeriksa di bulan Mei. Ya, di bulan Mei. Jadi tahap 1 bulan Mei. Kemudian tahap 2 di bulan September, tahap 3 di bulan Desember. Ya, jadi Bapak Ibu tidak ada kata lagi lupa, kita akan langsung memeriksa seperti yang dilakukan oleh Pak Ketut dan manajemen BOS kemarin. Ya, bahkan Bapak Ibu ini saya sampaikan sekali lagi ya. Tadi ada yang nanya apakah uang BOS boleh ditarik untuk pembayaran daya dan jasa. Tadi karena sudah disampaikan oleh Ibu, RKA kita tanggalnya 22 Februari, maka ketika pengambilannya setelah tanggal RKA itu dimungkinkan. Itu sudah logis ya. Sudah logis Bapak Ibu. Jadi demikian. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Ibu Kepala Bidang. Untuk itu kepada Ibu waktu disilakan. Iya. Ya, sudah keluar. Ya, terima kasih Pak Ketut selaku Kepala Seksi Manajemen dan Data dan PLT Kepala Seksi Kurikulum dan Pembelajaran Bidang PSD yang telah menjadi host pada hari ini. Untuk yang selanjutnya, karena waktu kita seharusnya pukul 13 karena ada gangguan teknis, maka ini baru pukul 14 lewat baru kita bisa memulai. Tes suara dulu Bapak Ibu, terdengar tidak? Terdengar Bu. Terdengar Jelas Bu, jelas. Terdengar Bu. Terdengar Bu. Terdengar Bu. Jelas. Di sini sudah jelas. Alhamdulillah Bu. Jelas. Berarti yang bicara sekarang saya saja ya Bapak Ibu ya. Putus lagi. Putus lagi. Terima kasih. Saya mulai apa yang ingin saya sampaikan ya, bahwa sampai bulan Maret tanggal 16 Maret 2021 ini, halo, masih ya, halo, ya. Ya, tolong di mute semua ya Bapak Ibu ya, tolong di mute semua supaya suaranya tidak berbenturan. Ya, masih ada yang belum di mute ini. Suaranya kembali tingkong katanya ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya ter-unmute jadi ter-mute ya, jadi tidak ter-unmute. Ya, halo. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang
pengelolaan dana atau juknis pengelolaan dana BOS reguler tahun 2021 untuk SD dan SMP, juga SMA dan SMK. Maka pada kesempatan hari ini, mengingat kita sudah berada di bulan Maret, ya, juknis sudah terbit di tanggal 15 Februari 2021, maka seyogianya Bapak Ibu sudah membuat RKA BOS reguler. Nah, untuk itu kita atau bidang PSD maupun Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai KPA hendaknya betul-betul mencermati apa isi dari Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Nah, seperti yang diarahkan oleh Bapeda, diarahkan oleh Inspektorat, diarahkan oleh BPKD, maka semua kita diharapkan bisa membaca terutama lampiran 1 Bapak Ibu, karena komponen itu sudah jelas, sudah kita lihat bersama di Permendikbud, komponennya ada 10. Nah, hanya yang masih belum kita laksanakan bersama adalah tata cara pengelolaannya yang ada di lampiran 1. Nah, Bapak Ibu bisa melihat yang saya tuliskan di paparan kali ini yang nomor 1, ya Bapak Ibu mohon bisa ditaati Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di ruang virtual ini, juga bendahara dan PAK mohon bisa mendampingi Bapak Ibu kepala sekolah. Yang pertama, bahwa perencanaan yang tertuang dalam RKAS hendaknya mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah, atau kita punya rapor mutu yang di dalamnya ada 8 SNP. Nah, rekomendasinya itu yang menjadi dasar Bapak Ibu Kepala Sekolah membuat RKAS. Nah, ini yang dituntut oleh Permendikbud atau petunjuk teknis dari BOS reguler. Nah, apakah ini sudah ada? Ini mohon Bapak Ibu mulai saat ini bisa membuka kembali bagaimana rapor mutu, rekomendasi rapor mutu dari sekolah masing-masing Bapak Ibu. Nah, apakah mulai dari yang pertama SI-nya, standar isinya ada tidak di dalam RKAS, lalu standar SKL-nya ada tidak dalam RKAS, lalu standar prosesnya, standar penilaiannya. Nah, kalau Sarpras, Bapak Ibu bisa melihat apakah juga sudah ada, harus bisa membedakan mana Sarpras yang harus ada di RKAS, mana nanti yang dibantu oleh Dinas Pendidikan. Kemudian tendiknya, apakah sudah ada pengembangan profesi tendik, guru dan tendik. Lalu pengelolaan sekolah di MBS-nya ada atau tidak, itu silakan hasil evaluasi di sekolahnya. Dan terakhir pembiayaan, ya. Jadi Bapak Ibu, yang nomor 1 adalah merencanakan sesuai hasil evaluasi diri sekolah atau rapor mutu. Nah, sekarang yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah punya tim BOS sekolah terdiri atas kepala sekolah, guru dan komite? Karena ketika RKAS itu disahkan harus ditandatangani oleh peserta rapat yang terdiri atas tim BOS sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Nah, nanti Pak Ketut akan memberikan sebuah form yang terkait dengan bagaimana format untuk hasil dari rapat tim BOS yang ditandatangani oleh peserta rapat. Ya, jadi nanti paling tidak kami akan mengarahkan supaya setiap sekolah memiliki berita acara rapat terkait dengan RKAS yang di dalamnya mengelola dana BOS reguler. Itu yang kedua ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan share agenda ini supaya Bapak Ibu bisa mengingat kembali. Kemudian yang ketiga, pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan memerlukan narasumber yang sesuai dengan ketentuan SSA. Nah, Bapak Ibu, ini yang ingin kami stressing pada hari ini Bapak Ibu. Selain nanti akan diperjelas kembali oleh Pak Puji dan Bu Nani di hari esok. Jadi hari ini Bapak Ibu kita khusus rapat koordinasi dengan bidang PSD, saya dan Pak Ketut. Tetapi besok akan mempertajam apa yang kita bahas hari ini, yang sekiranya hari ini belum bisa kita katakan bisa dikatakan
fix ya, itu bisa ditanyakan besok ke Pak Puji dan Bu Nani. Nanti kami agendakan di pukul 9 ya Bapak Ibu dengan Kepala SMP Negeri. Nah hari ini Bapak Ibu silakan nanti bertanya yang terkait dengan yang saya sampaikan dan juga yang belum diketahui atau dipahami oleh Bapak Ibu, baik kepala sekolah, bendahara maupun PAK. Nah, sekarang saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi mindset kita hari ini kita sendiri di bidang kita untuk mengetahui apa permasalahan yang ada di sekolah dasar. Tapi kalau besok itu gabungan SD dan SMP dan ada narasumber BPKD, nah, maka Bapak Ibu bisa menanyakan ulang kembali hal-hal yang terkait yang mempertajam apa yang kita bicarakan. Nah, sekarang yang ketiga, yang saya maksud yang ketiga tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu di tahun 2021 sesuai dengan Kemendikbud tentang biaya operasional sekolah reguler, ternyata untuk SD itu di Balikpapan naik Rp90.000 ya Bapak Ibu, yang semula 900.000 per siswa per tahun, sekarang menjadi 960.000. Nah, 60.000 dimasukkan dan dikelola di barang jasa. Hanya bila sekolah memiliki dana yang banyak, sementara di Barjas itu sudah turah-turah istilahnya, itu silakan Bapak Ibu masukkan ke belanja modal, tapi dengan catatan harus ada RKMD usulan berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang lihat kembali ke belanja barang jasanya dulu. Kalau sudah memenuhi, baru bisa ke belanja modal, tetapi dengan syarat harus ada usulan RKMD. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah melakukan asistensi BOSDA. Sudah melakukan asistensi BOSDA 2021. Di dalamnya sudah ada atau ada uraian yang bertuliskan iuran MKKS atau iuran K3S Bapak Ibu. Saya tanya dengan Pak Krisdayanto, Ketua K3S Balikpapan Selatan, di Selatan belum ada merealisasikan tentang iuran K3S. Ini alhamdulillah ya. Karena ketika kami konsultasikan dengan Pak Puji BPKD, iuran riskan Bapak Ibu terhadap temuan BPK. Nah, jadi K3S yang belum merealisasikan dana iuran K3S-nya, alhamdulillah itu bagus, sudah benar. Jadi mudah-mudahan di kecamatan lainnya juga demikian. Nah, jadi nanti Bapak Ibu mekanismenya, iuran K3S yang ada di BOSDA itu tidak kita realisasikan, tetapi kita buat APBDP-nya di perubahannya. Nah, bagaimana dengan iuran K3S yang kita anggarkan paket dan 5 juta, itu akan kita masukkan ke dalam RKA BOS reguler dengan kalimat bukan iuran. Saya sudah konsultasikan dengan Inspektorat dan BPKD, jadi kalimatnya adalah keikutsertaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Nanti ada di nomor 14 saya uraikan ya Bapak Ibu. Nah ini. Nomor 14 Mbak Happy, bisa diturunkan lagi Mbak Happy. Nomor 14. Halo Mbak Happy. Iya, nomor 14. Diturunkan 14. Iya, 14. Ya. Dah. Ya. Oh, ke atas sedikit, Mbak. Ke atas lagi sedikit. Supaya 14 ke bawahnya kelihatan. Itu masih ada sambungannya. Ke atas. Atas, bawah. Ke bawah lagi. Loh. Salah. Iya, nah ini 14-nya. Nah, Bapak Ibu, lanjut. 14, iuran MKKS atau K3S dalam BOSDA diminta tidak direalisasikan oleh kepala sekolah. Nah, ini sudah kan? Nah, disepakati iuran MKKS atau K3S dialihkan ke BOS reguler dengan uraian keikutsertaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan satu paket dengan satuan harga 5 juta rupiah. Nah, K3S ini memiliki legalitas SK K3S. K3S itu akan membuat program kerja. Program kerja itu nanti ada yang peningkatan mutu kepala sekolah dalam hal AKM misalnya. Peningkatan mutu kepala sekolah
dan tendiknya dalam hal pengelolaan BOSDA dan BOS reguler misalnya. Jadi nanti Bapak Ibu, Ketua K3S dengan pengurusnya bisa membuat program kerja yang terkait dengan apa yang mau dilaksanakan. Mungkin ada 4 kegiatan yang semuanya untuk mengangkat mutu atau kepemahaman dari Bapak Ibu, macam PMP, penjaminan mutu pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan, TPMPS itu kan belum paham sekali. Nah itu silakan Bapak Ibu nanti buat semacam program kerjanya, di dalamnya ada RAB-nya. Lalu yang pasti kalau sudah membuat program kerja atau proposal yang terkait dengan narasumber, itu berarti dana yang 5 juta bisa terserap. Tetapi kalau Bapak Ibu hanya rapat-rapat saja, itu riskan untuk temuan BPK. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kami juga akan menuntun bagaimana membuat KAK, karena kalau kita sudah punya KAK, kerangka acuan kerja dari kegiatan kita, nah maka BPK tidak bisa mengganggu-gugat. Ya, jadi Bapak Ibu bukan iuran, tetapi sekarang bagaimana Bapak Ibu meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan dalam hal profesi pendidik dan tenaga pendidikan dengan menggunakan dana tersebut. Ya, artinya ini nanti setiap K3S membuat program kerja, membuat KAK. Udah pulangan sedikit. Dia sholat itu, habis sholat tadi sholat. Dia di sholat juga. Ada tegur Bapak Rita, dia bilang. Halo, Bu Iin yang bersuara ini. Nah, Bu Iin sudah di mute. Ya, jadi untuk yang kita laksanakan nanti, ya Bapak Ibu, silahkan nanti dibuat. Tetapi nanti di dalam BOS reguler, RKA BOS reguler, masukkan ke Barjas dengan kalimat keikutsertaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan di standar tendiknya. Nah, jadi nanti bagaimana mengelolanya, nanti kita buat lagi rapat dengan K3S terkait dengan hal ini. Yang mudah-mudahan nanti di bulan April sudah bisa terwujud dan kita bisa melaksanakan. Karena dari Dinas Pendidikan, kalau membuat soal itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ikut. Nah, kalau sudah punya dana di K3S dengan keikutsertaan yang dikelola oleh K3S, maka guru lain yang belum diakomodir oleh dinas itu bisa diikutsertakan. Jadi begitu maksudnya ya Bapak Ibu. Jadi tetap aja ada dana yang dikelola K3S, nanti outputnya yang ditanyakan oleh inspektorat, outputnya apa? Keluaran dari kegiatan K3S apa? Nah, kalau ada berarti tidak masalah. Jadi nanti setiap kegiatan pelatihan, setiap kegiatan BIMTEK yang ada narasumbernya, baik dari pusat maupun dari provinsi, itu harus ada sertifikatnya. Kalau tidak ada, berarti kita masih juga dalam hal abu-abu ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang perlu saya ingatkan kembali. Sekarang kita kembali ke nomor 4, nomor 4 berarti. Nomor 4. Nomor 4 yang turunan nomor 3 yang ke atas. Yang di atas lagi Mbak? Yang di atas. Ya, nomor 4-nya. Nomor 3, 4 ya maksudnya. 3 dan 4. Ya, sudah itu. Sudah, stop. Nah, nomor 4 terkait pembiayaan lain yang relevan ya dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, maka transport. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan dari PAK biasanya, apakah transport masih bisa? Ya, jadi transport masih bisa untuk KKG, transport masih bisa untuk para operator yang melakukan wirawiri ke Dinas Pendidikan selama tercatat dalam Dapodik. Jadi mohon nanti ada surat tugasnya, ada Dapodiknya, atau ada surat memang tugas dari seorang operator. Nah, itu transport masih boleh ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kelima, belanja sekolah dengan menggunakan aplikasi Siplah. Ya, jadi mohon sekarang karena sudah berlangsung 1 tahun, berarti Siplah bukan hal yang sulit lagi bagi Bapak Ibu untuk bisa melakukan pemesanan dan SPJ yang bisa terekam di sistem pusat sana. Nah, sekarang yang keenam. Yang keenam, diperbolehkan perbaikan kerusakan komponen non-struktural bangunan sekolah dengan ketentuan penggantian kurang dari 30%
dari komponen terpasang. Perencanaan perbaikan dimasukkan dalam Arkas dengan skala yang uraiannya rinci. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin pesan dari Mbak Yuspin, Bapak Ibu banyak memiliki saldo RKA saldo ya, RKA saldo. Nah, jangan RKA saldo itu dibelanjakan untuk belanja modal karena usulan RKBMD-nya atau RKBM-nya tidak ada. Yang paling mudah Bapak Ibu, selama ini tidak ada pembelajaran, maka lihatlah sekolah. Kalau cat dari bangunan sekolah, cat dari pagar, cat dari perpustakaan atau UKS ya, dalam atau luar, itu kurang bagus, silahkan Bapak Ibu tidak perlu menggunakan RKBMD untuk bisa melakukan pengecatan. Nah, nanti di dalam RKA Bapak Ibu saja tulis saja di bahan material pengecatan itu paling cat dengan tukang dengan kuas kan begitu saja. Tetapi kan banyak ya. Misalnya mau dirinci untuk pengecatan ruang kelas berapa, untuk pengecatan mungkin ruang kepala sekolah, ruang guru. Nah, ini pengecatan saja yang diminta oleh BPKD ya di aset supaya tidak perlu ada RKBMD. Nah, kalau seperti itu kan bisa habis ya dananya, tidak bingung Bapak Ibu untuk menggunakan. Nah, jadi itu yang dipesankan. Nanti kalau misalnya ada permasalahan lagi silakan besok bertanya lagi kepada BPKD ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita yang ketujuh. Yang ketujuh, bila akan merencanakan belanja modal, sekolah harus mengusulkan RKBMD. Tidak usah takut Bapak Ibu, RKBMD-nya artinya sekarang sudah tutup misalnya, tidak usah takut usulan, karena nanti dari Dinas Pendidikan akan merekap usulan-usulan apa yang sudah disampaikan oleh sekolah. Nah, nanti akan kami rekap. Tapi memang kewajarannya, kenapa dicoret kewajarannya yang betul-betul diperhatikan oleh BPKD ya, dalam hal ini. Nomor 7. Yang ke-8 Bapak Ibu. Nah, kalau yang ke-8 ini milik kami ya, Dinas Pendidikan, yaitu naskah perjanjian hibah dari pemerintah provinsi. Ini nanti tetap ada, dan nanti dana atau pagu dari Bapak Ibu untuk bos reguler itu kami akan patenkan melalui sebuah naskah perjanjian hibah ya dari pemerintah provinsi. Yang ke-9 Mbak Happy? Ke-9. Ya. Halo Mbak Happy, diturunkan lagi nomor 9. Ya, 9, 10 dan seterusnya itu dinaikkan aja yang nomor 7. Ya, sudah stop. Nah, nomor 9 stop, Mbak Happy nomor 9. Ya, stop. Sesuai dokumen dalam aplikasi Arkas bahwa TAPD juga melakukan asistensi. Jadi Bapak Ibu, walaupun bos reguler, asistensi tetap dilakukan oleh tim. Saya ambil sementara ya, izin Bu Kabid. Tadi Ibu sampai di nomor 9 ya, sesuai dokumen dalam aplikasi Arkas bahwa TAPD juga melakukan asistensi terhadap RKA manual, bos reguler SD dan SMP. Maksudnya Bapak Ibu, di dalam Arkas kita, di aplikasi Arkas, di Arkas itu ya, Arkas itu artinya aplikasi rencana kerja dan anggaran sekolah. Di situ ada format RKA. Nanti di bagian bawah itu ada tim asistensi oleh tim anggaran dan pemerintah daerah yang di-support, kemudian kami yang di distrik memverifikasi, sehingga dalam satu halaman itu kami berdampingan ya kalau menurut format yang ada di Arkas. Ya kan gini terus no. Jadi biar punya gini. Enggak, sudah bisa lagi dipakai. Ibu sudah bisa? Ya, udah. Ini karena haknya minta nanya, jadi harus diulang kembali. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk yang nomor 9 ya, tadi Pak Ketut sudah menjelaskan juga, nanti ditambah lagi oleh Pak Ketut bahwa Arkas kita, ya model aplikasi RKAS kita itu yang memang ada kode rekening sendiri, itu harus di asistensi oleh TAPD ya. Nah, jadi di asistensi oleh TAPD. Jadi betul-betul Bapak Ibu nanti setelah dari tim verifikasi, jadi kalau Dinas Pendidikan namanya tim verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Nah, setelah dari kami
Nanti insya Allah Bapak Ibu sudah menyelesaikan, yang sudah cepat selesai besok sudah bisa langsung dikumpulkan di PSD. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengumpulkan di PSD, tidak perlu menunggu K3S-nya. Siapa yang sudah duluan silahkan. Nah, kami akan bekerja, tim manajemen BOS PSD akan bekerja. Jadi kalau sudah ada yang masuk, kita langsung koreksi dengan Bu Nani juga dengan Mbak Emi. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah paham dengan apa yang disampaikan hari ini, nanti besok ditambah lagi stressing dari BPKD, itu silahkan dibuat dokumen RKAS-nya, karena kalau sudah jadi RKAS nanti dimasukkan ke Arkasnya ya Bapak Ibu. Jadi setelah TAPD melakukan asistensi. Lalu nomor 10 Bapak Ibu, sekolah membuat RKA berdasarkan manual. Nah, ini tadi seperti saya katakan, manual dulu, setelah itu bagaimana kode rekeningnya itu dimasukkan sesuai dengan Arkas. Nah, hanya nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan ya, nanti hari ini buat saja manual dulu, besok Pak Puji akan menyampaikan bagaimana meramu antara Arkas dengan SIPD ya, karena antara kode rekening Arkas dengan SIPD berbeda ya Bapak Ibu. Yang penting sekarang buat RKA manualnya saja dulu ya. Nah, kemudian RKA manual tanggalnya, ini ada yang langsung chat ya, tanggalnya itu tanggal 22 Februari 2021 ya, 22 Februari 2021, karena terbitnya Juknis itu tanggal 15 Februari 2021. Jadi kita tanggali semua 22 Februari 2021, hari Senin ya Bapak Ibu. Nah, sekarang yang berikutnya nomor 12 ya, tentukan waktu verifikasi. Ini sudah ya, berarti tentukan waktu verifikasi ya. Jadi mulai besok Bapak Ibu sudah melakukan pembenahan kembali terhadap RKAS yang kemarin pagunya 900 kali jumlah siswa di cut off 31 Agustus. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa mengalihkannya 900, bisa berkomunikasi dengan Mbak Jana sebagai artinya dari PSD ya. Lalu yang ke-13 ya, dokumen terkait RKA BOS reguler SD dan SMP diminta arahan yang sama untuk seluruh sekolah. Jadi jangan sampai ada perbedaan, karena Bapak Ibu kemarin ketika kami Zoom dengan Inspektorat, BPKD, kemudian dengan Bapeda, nah ternyata Inspektorat itu heran, ada sekolah yang melaporkan RKA-nya ke Inspektorat beda pagunya dengan yang dilaporkannya ke BPKD. Jadi nanti ketika kami akan melakukan verifikasi, kami akan parap seluruh lembar sehingga tidak ada penggantian dari lembar-lembar yang ada di RKA sekolah. Ya, jadi itu temuan dari Mbak Erna Inspektorat bahwa ada sekolah yang RKA ke Inspektorat beda, RKA ke BPKD beda. Ini mohon harus sama ya, supaya tidak merugikan semua pihak. Nah, kemudian yang ke-14 ini yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa sekali lagi iuran K3S ya dalam BOSDA itu jangan direalisasikan karena akan kita lakukan perubahan. Iuran tidak ada di BOSDA, juga tidak ada di BOS reguler. Yang ada kita sangkutkan ke pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan ya Bapak Ibu. Ya, untuk formatnya sama seperti tahun lalu sama, tapi yang diminta oleh BPKD ada dua, yaitu 3 belanja, satu lagi adalah 8 SNP, jadi hanya 2 ya, jadi seperti itu. Berikutnya yang turun berarti Mbak Happy ya, yang berikutnya nomor 4 Mbak Happy, halo ya, yang nomor 4 arahan dari Kabid Anggaran ya, stop ya. Nah, Bapak Ibu, yang nomor 4 ini arahan Kabid Anggaran BPKD dan Inspektorat. Nah, ini harusnya BPKD saja dulu. Yang pertama, pelajari betul Juknis BOS reguler. Harus sebagai KPA, Bapak Ibu kepala sekolah harus membaca berulang-ulang. Kalau tidak boleh, jangan dilakukan. Yang nomor 2, Permendagri nomor 24 tahun 2020. Besok Pak Puji akan menjelaskan. Lalu yang ketiga, akan ada SK Kadis tentang alokasi dana BOS reguler.
Nah, jadi nanti Pak Bapak Ibu itu betul atau tidaknya itu ada di alokasi dana dan ada di Bakjanah. Jadi Bapak Ibu semua sudah di-share di PAK-nya. Lalu buat RKA 3 belanja dan 8 SMP. Kemudian untuk honor Bapak Ibu, untuk honor di Juknis sudah ada. Bapak Ibu lihat, honor itu memang untuk PNS tidak boleh, tetapi untuk non PNS itu boleh asal ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya harus ada di Dapodik. Nah, kemudian juga ada surat tugas atau surat semacam SK dari kepala sekolah. Itu kita prioritaskan pada tenaga honor yang ada di sekolah negeri. Nah, kalau honor sekolah swasta namanya hibah. Itu ada standarnya juga. Nah, nanti kita kembali kedua honor ini akan di-stressing oleh Pak Puji. Lalu yang ketujuh, rekap kebutuhan sekolah. Nah ini ya, jadi Bapak Ibu silakan saja mengajukan apa saja kebutuhan sekolah. Jangan sampai sebagai kepala sekolah tidak tahu kebutuhan sekolahnya. Ini mumpung PJJ, maka lihat sekolahnya, kemudian apa kira-kira kebutuhan sekolahnya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nani, sekolah-sekolah tidak punya berangkas. Bisa, usulkan saja. Kalau tidak 2021 tidak bisa ya 2022 Bapak Ibu. Ya, kalau perlu komputer, printer karena akan AKM silahkan juga dituliskan karena kita AKM di tahun 2021 ya. Nah itu bisa digunakan untuk ujian sekolah, suatu saat nanti kita ujian sekolahnya berbasis komputer. Nah sekarang yang 8 ini sama seperti yang saya sampaikan karena sudah kami lakukan koordinasi konsultasi dengan BPKD, transport KKG MGMP sewajarnya saja, yang penting ada dalam SSH. Lalu belanja modal harus ada RKBMD. Nah, lalu RKA saldo ya yang seperti juga saya sampaikan tadi, RKA saldo hendaknya jangan pemeliharaan yang masuk belanja modal yang harus ada RKBMD, tapi cukup pengecatan saja. Buat cantiklah tahun 2021 ini sebelum Bapak Ibu menyambut anak-anak PTM di 2021 Juli nanti. Jadi kepala sekolah coba buat indah sekolahnya, bersih sekolahnya sebelum kita PTM 2021 dengan RKA saldonya atau dengan pengecatan di dalam RKA bos regulernya silahkan. Ya, kemudian buku Bapak Ibu, buku masukkan ke dalam barang jasa, ya itu bukan modal, ya karena juga nanti bisa ditanyakan kepada Pak Puji yang jelas seperti itu. Nah sekarang arahan inspektorat Bapak Ibu, Bu Dwi, Arik Handayani dan Mbak Erna itu sudah datang kepada saya dengan Pak Ketut menyampaikan bahwa mohon ada timeline Bapak Ibu. Ketika kita sudah berada posisi di Maret, itu sudah harus ada menyusun LPJ-nya karena inspektorat akan memeriksa di bulan Mei. Ya, di bulan Mei. Jadi tahap 1 bulan Mei. Kemudian tahap 2 di bulan September, tahap 3 di bulan Desember. Ya, jadi Bapak Ibu tidak ada kata lagi lupa, kita akan langsung memeriksa seperti yang dilakukan oleh Pak Ketut dan manajemen BOS kemarin untuk ke K3S masing-masing melihat apakah di bulan Mei sudah semua rapi LPJ-nya. Karena ini terkait dengan pencairan-pencairan untuk BOS reguler yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, saya kira sudah selesai nih. Yang saya sampaikan, nanti kalau lupa ini akan saya share kepada K3S, bisa kepada sekolah-sekolah. Tapi yang jelas Bapak Ibu, sekarang sudah boleh membuat RKA BOS regulernya dengan tanggal 22 Februari 2021. Nah kemudian tadi bagaimana transport, sudah jelas bahwa boleh asal wajar. Kalau belanja modal silahkan, kalau kebanyakan uang bisa masukkan belanja modal, tapi catatan harus ada usulan kepada kepala dinas untuk melakukan belanja modal ya. Nah seperti itu. Kalau nanti ada hal-hal yang kurang jelas lagi dan tidak bisa kita putuskan di bidang PSD, besok Bapak Ibu bisa tanya dengan Pak Puji dengan jajaran beliau. Hanya sayangnya besok inspektorat tidak bisa hadir juga karena ada kegiatan. Hanya kita bisa langsung konsultasi kepada Mbak Erna dan Bu Dwi ya Bapak Ibu. Ya silakan, dari saya cukupkan sekian. Setelah ini kita buka untuk tanya jawab, tetapi Pak Ketut yang akan menjadi moderator, menjadi hostnya, dan Pak Ketut juga akan menjawab pertanyaan teknis ya yang terkait dengan apa yang sudah menjadi bahan pertanyaan Bapak Ibu. Ya,
Untuk itu saya kembalikan waktu kepada Bapak Ibu, kepada Pak Ketut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kabid atas paparannya terkait dengan hasil diskusi kita dengan pihak Bapeda, PPKD, Inspektorat, PBJ, dan rekan-rekan kita di distriknya. Tentunya Bapak Ibu sudah menyimak tadi ya, yang disampaikan Ibu itu adalah hal-hal krusial yang perlu kita sikapi yang sudah sebenarnya sudah termuat di Permendikbud nomor 6, tapi harus ada penyikapan yang lebih jelas gitu ya. Lebih jelas yang lain-lainnya di komponen itu, 12 komponen yang ada 10 yang untuk SD, SMP ya, yang 2 itu karena untuk SMA, SMK, maka nanti kita fokus ke 10 komponen itu. Tadi dijelaskan bahwa dalam tata cara pengelolaan dana BOS reguler tahun 2021 sebenarnya sama dengan tahun sebelumnya, yaitu berbasis dengan kebutuhan sekolah melalui hasil evaluasi diri. Yang tadi Ibu sampaikan adalah di sekolah-sekolah itu ada raport mutu, nanti Bapak Ibu buka raport mutunya, kemudian dari nilai-nilai itu mana-mana yang sekiranya di bawah itu yang kita prioritaskan. Jadi pengelolaan dana BOS reguler di sekolah itu tetap mengacu pada skala prioritas yang ada di sekolah masing-masing, disesuaikan dengan ketersediaan dana, tentunya dengan mengacu pada batasan-batasan yang diberikan dalam Juknis. Kemudian sebelum tadi Ibu nyampaikan bahwa RKA-nya ditanggalkan tanggal 22 ya, seminggu setelah terbitnya Permendikbud nomor 6. Maka nanti sebelum RKA dibuat, seolah-olah Bapak Ibu sudah bermusyawarah, sudah rapat dengan tim bosnya masing-masing yang terdiri dari kepala sekolah, kemudian bendahara, perwakilan guru, perwakilan orang tua, perwakilan komite, boleh ditambah dengan beberapa guru, nanti dituangkan dalam berita acara kesepakatan penetapan penggunaan dana BOS reguler tahun 2001. Contoh draftnya nanti saya share ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan sekolah masing-masing ya. Sehingga nanti itu menjadi bagian yang dilampirkan ketika melakukan asistensi oleh TAPD. Jadi Bapak Ibu ya, nanti di berkas RKA yang diajukan saat verifikasi, saat asistensi, dilampiri dengan berita acara kesepakatan penggunaan dana BOS reguler. Itu sudah saya buatkan draftnya, nanti Ibu tinggal cermati saja. Nanti Ibu di antara 10 komponen yang dilaksanakan, nilainya dicantumkan berapa sesuai dengan pagu dana di sekolah masing-masing. Kemudian itu tentunya mengacu pada rapor mutu tadi itu ya, karena itu yang ditekankan oleh Bapeda dan BPKD. Ya. Di antara yang disampaikan sudah jelas, barangkali ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu diskusikan, sampaikan ke kami, ya nanti kami coba rumuskan, bantu, sehingga nanti saat pelaksanaan atau perencanaan tidak mengalami kendala-kendala yang mengalami kebuntuan ya. Bapak Ada Ibu, pertanyaan di chat Pak ya? Ketut. Ada Ya? pertanyaan di chatting, di chat, Oh, di di kolom chatting ya? chat. Iya, Ya. dibaca aja di Ya situ. boleh di chat, boleh nanti langsung kalau dimungkinkan ya. Pak Ketut, saya akan menjawab yang di kolom chat ya. Ya, siap. Ya, iya. Jadi yang terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab, yang bertanya di kolom chat. Yang pertama dari SD 001 Balikpapan Utara, untuk tanggal asistensi RKA manual di tanggal sudah ya, sudah disampaikan. RKBMD dari dari Kaltim 01. RKBMD bisa diusulkan lagi, itu silakan dengan usulan kepada kepala dinas ya, apakah nanti disetujui, itu yang penting kita masukkan ke dalam rekap usulan RKBMD, karena nanti di perubahan juga bisa. Yang penting sekali lagi Bapak Ibu kalau ada masalah usulkan saja, nanti kami akan berikan solusi ya. Lalu format RKA bagaimana? Ya formatnya sama saja, yang beda itu duitnya ya Bapak Ibu. Kalau tahun lalu itu 900 saja, sekarang
Nah, ini bagaimana menyikapi yang 60.000 dikali jumlah siswa Bapak Ibu yang cut off-nya tanggal 31 Agustus ya. Nah, nanti kami itu akan melihat bagaimana atau memverifikasi bagaimana RKA Bapak Ibu. Lalu untuk RKA saldo tanggalnya sama atau berbeda? Ini tanggalnya sama ya Pak Ketut ya? Ya, sama kan. RKA saldo sama saja ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang terakhir RKA manual Bosrek, apakah sama dengan RKA tahun lalu? Nah, ini skema ya, berkaitan dengan skema Bapak Ibu, silakan skema yang sudah dibuat Mbak Em itu dijalankan, hanya catatannya iurannya saja tidak dijalankan. Iurannya jangan dijalankan. Kita akan artinya membuat sebuah peningkatan mutu untuk MKKS itu di BOS reguler, tapi dengan mekanisme yang benar, yang tidak rawan dengan temuan. Nah, jadi itu. Nanti silakan Bapak Ibu dibuat untuk keikutsertaannya nanti ya. Nah, kalau dulu, apakah RKA saldo boleh untuk belanja buku, persiapan AKM? Ya, selama itu barang jasa boleh saja ya Bapak Ibu, yang tidak boleh kan belanja modal ya. Nah, kemudian RKA saldo bisa dibelanjakan untuk peralatan olahraga. Nah, kalau ini belanja modal ya berarti jangan dulu lah, nanti saja kalau olahraga itu nanti yang betul-betul belanja modal dan sudah masuk ke dalam RKBMD. Lalu wastafel dan pemasangannya. Nah, kalau sekiranya itu juga belanja modal, ya nanti ditanyakan dengan BPKD ya. Apakah wastafel dan pemasangannya, karena memang kemarin Mbak Yusfin itu minta yang paling mudah dan tidak riskan dengan temuan adalah pengecatan. Tapi kalau misalnya pengecatannya sudah rapi semua, sudah ngecat semua, apakah wastafel boleh dalam rangka untuk prokes? Karena memang di komponen lampiran 1 Permendikbud bahwa untuk pembelajaran, asesmen dan pembelajaran itu boleh membeli barang-barang yang hubungannya dengan PJJ, PTM yang mengarah kepada protokol kesehatan. Itu sih boleh ya Bapak, hanya nanti harganya berapa itu nanti bisa ditanyakan ke Pak Puji. Lalu mohon maaf Pak, apakah RKA Bosrek tetap menganggarkan, masih ya Bapak Ibu, baca kembali di komponennya, di asesmen dan pembelajaran itu semuanya ke arah kuota siswa, ya Bapak Ibu. Jadi silakan saja dipastikan bahwa bantuan dari Kemendikbud berapa, bantuan dari provinsi ada atau tidak, tapi yang jelas kalau kuota kita bantu itu tidak setengah-setengah seperti bantuan dari Kemendikbud. Kalau mereka kan 35 GB, tapi 30-nya itu tidak bisa bebas, yang bebas hanya 5. Nah, kalau sekolah kan bisa sebebas-bebasnya kalau ingin mendownload atau mencari materi-materi yang sekiranya menggunakan kuota. Itu yang kita mengapa perlu menganggarkan di Bosrek kita. Kemudian Bapak Ibu yang terkait dengan apakah, nah ini Ibu, apakah RKA saldo boleh menganggarkan perawatan selain pengecatan? Ya, jadi tadi kalau RKBMD itu kan tidak harus ada usulan ya. Nah, kalau kita usulkan sekarang itu kan tentunya harus ada jawaban, dan menunggu jawaban kan lama. Jadi kalau kita ingin membelanjakan sesuatu yang memerlukan waktu lama, itu akan sulit realisasinya. Makanya yang paling mudah adalah tadi pengecatan. Nah, jadi kalau perawatan yang sekiranya harus masuk RKBMD itu ya jelas agak prosesnya lama. Mungkin bisa, tetapi di APBDP nanti di bulan Oktober Bapak Ibu. Lalu apakah RKA saldo bisa untuk belanja buku? Kalau bukunya itu kurikulum 2013 itu harusnya sudah dibelanjakan di bulan Juli Bapak Ibu, bukan yang sekarang. Nah, ini sekarang kalau yang RKA saldo itu lebih bagus yang referensi saja, yang arahnya ke buku bacaan kelas 1 misalnya, yang memang mereka betul-betul ingin banyak membaca. Jadi buku itu kan bisa dipinjamkan kepada siswanya ketika mereka PJJ ya. Tapi kalau buku kurikulum 2013 sudah mencukupi, itu ya tidak boleh. Tapi kalau misalnya tidak masih kurang, ya silakan saja. Kalau masih kurang ya Bapak Ibu, itu tergantung pada ada tidaknya, cukup atau tidaknya buku. Ibu. Ya. Kemudian yang berikutnya, apakah bisa tidak dana BOS reguler diambil mengingat ada pembiayaan dari desa?
Saya kira diatur saja Bapak Ibu. Yang penting nanti ketika LPJ itu jelas, jangan sampai terulang kembali belanja tapi tidak ada SPJ-nya, ya Bapak Ibu. Jadi itu silakan saja diatur. Lalu apakah boleh RKA saldo digunakan untuk membuat lukisan di sepanjang siring sekolah? Nah ini kalau masuk RKMD, yang ini yang sulit yang saya seperti katakan tadi ya. Kalau masih masuk RKBMD, belum masuk RKBMD akan sulit. Lalu apakah pulsa kuota siswa dan guru masih ada dan uang transport tim keuangan seperti ke bank dan ke Pemkot masih bisa dianggarkan. Transport selama masih wajar silahkan ya Bapak Ibu. Lalu kuota siswa juga, jadi itu juga masih bisa ya, karena ada di dalam komponen. Jadi komponen dari penggunaan keuangan BOS reguler, kalau kuota itu masuk komponen asesmen dan pembelajaran. Kalau transport tim keuangan itu masuk ke dalam pembiayaan kegiatan kedinasan, itu masih bisa ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu lihat di komponen 10-nya, itu ada di lampiran 1 di Permendikbud Bapak Ibu. Nah, lalu untuk ARKAS ya, untuk ARKAS ini Pak Ketut yang akan nanti menjelaskan ya, dengan kemudian RKA saldo untuk belanja modal jika ada di RKA. Kalau ada di RKBMD malah tidak masalah saya kira untuk RKA saldo. Yang jadi masalah ketika tidak ada di RKBMD Bapak Ibu. Lalu transport kegiatan tim keuangan. Nah, transport kegiatan tim keuangan ini nanti besok ditanyakan dengan Pak Puji dan Bu Nani, karena transport yang kami maksud di sini memang yang kami sudah yakini bisa itu transport KKG. Nah, hanya kalau tim keuangan bisa saja asal dia memang mendukung pendidikan gitu ya kan, mendukung kegiatan kependidikan. Jadi asal wajar Bapak Ibu, sekali lagi asal wajar, asal transportnya itu memang 50.000 satu hari dan itu tidak untuk hal yang secara logika itu tidak masuk akal. Jadi Bapak Ibu berpikirnya kalau kita membuat sebuah kalimat di dalam RKA, uraian dalam RKA, itu ada 2 hal yang perlu kita ingat, double L Bapak Ibu. Double L, yang pertama satu legalitasnya, legalnya, ada tidak Permendikbudnya, ada tidak aturannya. Nah, yang kedua logisnya, logis tidak, misalnya kalau hanya ke bank dibayar 50.000 begitu ya. Nah, kan ini kalau misalnya asistensi ke Bu Nani, asistensi ke saya kan masih bisa ya. Nah, jadi begitu, jadi betul-betul logisnya itu diperhatikan, karena nanti temuan oleh Inspektorat maupun BPK. Kemudian membuat tempat parkir ya, kalau ada di RKBMD silahkan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk transport, nah ini semuanya berulang-ulang bertanyanya, transport dengan RKBMD atau dengan belanja modal itu sudah diulang-ulang tadi bertanyanya, saya kira begitu. Pak Ketut silahkan tentang ARKAS disampaikan Pak Ketut. Ya Bu, izin. Ada yang menanyakan bagaimana diskusikan siapa kalau tentang ARKAS. Sebenarnya panduannya sudah di-share di grup operator ARKAS ya, di grup ARKAS itu ya. Tadi kalau ada secara teknis yang perlu didiskusikan bisa ke Mbak Nurjana ya, via telepon, via WA gitu ya. Tentunya dibaca dulu panduannya ya, biar tidak kosong sama sekali pemahamannya. Teman-teman di grup operator ARKAS itu sudah mahir-mahir ya, banyak mahir, bahkan banyak yang menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang mengalami kesulitan dan itu sangat efektif ya. Barangkali yang bertanya baru ya, belum bergabung di operator, di grup operator itu nanti kita sambil jalan kita bisa dilaksanakan ya, dilaksanakan. Kemudian tadi saya lihat juga nih tentang form yang manual ya. Nanti apa yang disetujui saat verifikasi dan asistensi oleh TAPD itu yang akan diinput dalam ARKAS ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada bedanya materi yang termuat di RKA manual ya, yang akan diverifikasi oleh tim Disdik dan diasistensi oleh TAPD itu dengan ARKAS.
jadi satu muatan ya, nanti satu muatan itu yang nanti akan yang versi Arkas akan disahkan setelah disinkron di aplikasi Arkas oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi mohon benar-benar yang dimuat di dalam RKA merupakan kebutuhan Bapak Ibu berdasarkan skala prioritas yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Tadi ada yang nanya juga berapa jumlah laptop yang bisa dibeli. Itu juga mengukurnya dengan kebutuhan sekolah, kemudian kemampuan sekolah untuk membelinya dan sisi logisnya. Misalnya kalau hanya untuk kegiatan tim BOS gitu misalnya siapa saja yang layak menggunakan laptop atau komputer silahkan dihitung. Tadi Ibu menyampaikan kalau di sekolah itu akan ada program atau kegiatan belajar pakai multimedia dimungkinkan juga. Itu juga merupakan skala prioritas di sekolah itu sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada di sekolah dan tentunya ada di RKBMD. Sekalipun nanti usulannya di Perbahan. Itu yang sempat saya baca pertanyaannya yang belum dijawab Ibu. Apakah saldo untuk kegiatan RKA saldo boleh untuk kegiatan adiwiyata dari SD 011? Sekarang kegiatan adiwiyatanya itu ngapain ya? Kalau yang dimasukkan adalah pemeliharaan ya, seperti tadi disampaikan Ibu, pengecatan, terus kemudian perawatan bangunan, kemudian taman itu dimungkinkan dengan sistem swakelola yang disarankan oleh Mbak Yuspin ya. Jangan melalui siplah lagi yang sederhana aja gitu. Karena itu dimungkinkan ya. Tapi jangan adiwiyata begini ya di perawatan taman ya. Sekolahannya kecil, tamannya kecil, sedikit. Tapi setiap tahun beli tanah berkarung-karung, berpuluh karung gitu. Nanti tidak logis jatuhnya ya. Yang penting logis dan itu merupakan kebutuhan itu kita laksanakan apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang ngukur logis tidaknya kebutuhan Bapak Ibu di sekolah lah Bapak Ibu semua tim BOS sekolah ya yang dipimpin oleh kepala sekolah selaku KPA, bukan kami ya. Kami nanti hanya memantau saja, memonitor saja. Maka ketika RK Bapak Ibu memang benar-benar lahir dari suatu kebutuhan prioritas di sekolah Bapak Ibu, maka niscaya saat pelaksanaannya, saat realisasinya tidak mengalami kesulitan. Begitu pula dalam hal pelaporannya. Yang saya amati selama pendampingan, sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan dalam pelaporan adalah sekolah-sekolah yang kegiatannya tidak real, tidak nyata. Ya, bahkan Bapak Ibu ini saya sampaikan sekali lagi ya. Tadi ada yang nanya apakah uang BOS boleh ditarik untuk pembayaran daya dan jasa. Tadi karena sudah disampaikan oleh Ibu, RKA kita tanggalnya 22 Februari, maka ketika pengambilannya setelah tanggal RKA itu dimungkinkan. Itu sudah logis ya. Sudah logis Bapak Ibu. Jadi demikian. Jadi saya pesankan lagi kepada Bapak Ibu semua, mohon paradigmanya diubah. Jangan lagi Bapak Ibu mengambil uang tunai secara banyak ya. Menarik uang, belum ada kegiatan mengambil uang, ada yang puluhan juta bahkan, tapi tidak dilaksanakan. Itu juga menjadi catatan karena apa? Itu bisa dilihat oleh tim inspektorat gitu ya, di rekening koran kita Bapak Ibu. Semuanya muncul. Ini kalau teman-teman bendahara, operator ngerti, kalau kepala sekolah mungkin barangkali ada yang belum ngerti. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, kalau tidak ada brankas di sekolah, mohon tidak mengambil uang lebih dari, tidak menyimpan uang di tangan siapapun ya, bendahara, kepala sekolah misalnya, lebih dari 1 juta. Karena itu akan terlacak di rekening sekolah kita masing-masing ya. Sehingga ketika Bapak Ibu tidak sempat melaksanakan kegiatan karena sesuatu sebab, tapi uangnya masih ada di bank gitu, maka itu akan aman pertanggungjawabannya. Beda halnya kalau tidak ada kegiatan, uangnya sudah keluar dari kas sekolah. Itu akan agak rumit menerjemahkannya dalam hal pelaporan. Kemudian
Ibu bisa yang lanjutkan jawab yang belum terjawab Pak ya, Bu ya? Iya, jadi Bapak Ibu, makasih Pak Ketut. Ada beberapa hal yang belum terjawab. Yang pertama tadi buku ya, buku memang ada yang masuk belanja modal, ada yang tidak. Makanya pilih buku yang memang dananya tidak besar. Nah, ini untuk stressing kembali supaya jangan salah lagi langkah. Besok kebetulan Pak Puji ada, Bapak Ibu, untuk bisa menanyakan kembali bagaimana garis antara belanja barang jasa dan belanja modal untuk pembelian buku. Jangan sampai 100.000 dikatakan belanja modal. Nah, ini buku yang mana maksudnya ya? Karena memang kalau buku-buku yang kita beli selama ini yang untuk kurikulum 2013 tematik itu masih masuk belanja barang jasa, bukan belanja modal. Tetapi kalau belanja modal itu buku-buku ensiklopedi yang memang harganya 1 juta, 3 juta, 5 juta begitu ya. Ensiklopedi itu namanya masuk belanja modal. Nah, kemudian pemeliharaan masuk menggunakan SIPLA atau tidak. Nah, sekali lagi untuk yang pemeliharaan yang memang memerlukan yang betul-betul rigid dan itu ke arah belanja modal itu memang harus menggunakan SIPLA ya Bapak Ibu. Nah, ini supaya tidak menggunakan SIPLA, nah Bapak Ibu untuk yang RKA saldo saja ya, kalau yang untuk yang RKA yang bos reguler 2021 kan memang harus ada SIPLA, pemeliharaan SIPLA ini memang. Tapi untuk RKA saldo supaya tidak bingung untuk membelanjakan uang ya, dari pengecatan swakelola tanpa harus menggunakan SIPLA. Itu hanya rincian belanja saja di dalam RKA saldonya. Tapi kalau untuk yang pemeliharaan yang menggunakan SIPLA itu silahkan di RKA BOS reguler 2021. Dan untuk lebih jelas lagi nanti Bapak Ibu bisa konsultasi lagi besok ke Pak Puji ya. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai belanja modal tidak ada di dalam BOS reguler. Ya memang Bapak Ibu bisa kembali melihat kepada komponen ya, komponen di lampiran 1 BOS reguler 2021 itu kan ada nomor 10, ada A sampai L ya. Ada 15 Bapak Ibu, ada 15 komponen sampai K. Nah, yang di I itu pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran merupakan pembiayaan dalam rangka penyediaan kebutuhan alat multimedia pembelajaran yang dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Jadi Bapak Ibu tadi kalau ada yang nanyakan 10 beli laptop 10 laptop boleh tidak belinya. Nah, sekarang analisis kebutuhannya ada tidak? Kalau analisis kebutuhannya ada, ya insya Allah tidak masalah. Tapi kalau beli hanya untuk menghabiskan uang saja itu bisa jadi masalah. Nah, jadi Bapak Ibu hubungkan saja kepada analisis kebutuhannya atau tadi yang disebut dengan evaluasi diri sekolah. Karena nanti akan mengadakan AKM itu menggunakan komputer, ya Bapak Ibu kan bisa juga membeli laptop. Jadi analisisnya berapa yang diperlukan untuk kedepannya ya. Jadi kembali dibaca komponennya, kita boleh membeli komputer desktop boleh, membeli printer boleh, membeli laptop boleh, membeli LCD proyektor boleh, tapi analisis kebutuhannya harus ada. Kalau membeli hanya untuk menghabiskan uang, itu yang temuan ya Bapak Ibu. Jadi betul-betul diperhatikan analisis kebutuhannya dari awal ya Bapak Ibu. Nah, itu yang saya sudah bisa jawab. Rasanya sudah ya, sudah semua ya Bapak Ibu ya. Format sudah, kemudian skema juga sudah, tadi swaklola ya, swaklola juga sudah, pemeliharaan sudah juga. Ya, saya kira begitu Pak Ketut. Ada lagi yang belum kita jawab? Ya, tadi ada yang bertanya persentase belanja barang jasa dan modal ya. Jadi kita ngulang-ngulang bahwa itu sepanjang logis ya, memang karena di Permendikbud tidak ada batasan kecuali di belanja pegawai sama pemeliharaan Bu ya. Itu yang ada batasannya, yang lain sebenarnya tidak ada batasan. Tapi juga tidak ngawur karena tadi Ibu sampaikan semuanya berdasarkan analisis gitu ya. Karena ini dituntut terutama pada sekolah-sekolah besar yang menerima pagu dananya besar,
dituntut kreativitas, jangan berhenti, kreativitas dikembangkan untuk pengembangan sekolah. Sehingga dengan dana yang besar sekolah itu memang progresnya semakin bagus karena bisa ditunjang oleh sarana prasarana yang lebih baik yang bisa dibeli dengan anggaran yang tersedia gitu ya. Itu yang untuk menanya tentang persentase ya, yang dijaga itu yang di rambu-rambu di Permendikbud adalah pemeliharaan 30% ya. Kemudian di belanja pegawai gitu aja. Nah, Bapak Ibu, untuk skema Bosda dan Bosrek memang sudah ditentukan ya oleh masing-masing sekolah. Hanya permasalahannya kemarin di Bosda itu ada di Bosrek itu ada tambahan kan dana Rp60.000 per siswa. Nah, jadi yang penting memang ketika membandingkan antara Bosda dengan Bosrek, Bosda kan sudah selesai ya, sudah selesai asistensi. Nah, sekarang tinggal Bosrek yang belum. Jadi yang di Bosda kelihatannya tidak perlu lagi digoyang-goyang ya, kalaupun nanti kita lakukan perubahan itu di APBD. Nah, sekarang yang menjadi fokus kita membuat rancangan kegiatan dan anggaran itu di BOS reguler. Nah, sekali lagi 10 komponen yang ada di Permendikbud atau di Juknis itu dipelajari. Belanja modal itu yang bagaimana karena tadi kalau kita belanja modal berangkas itu tidak boleh di Bosrek. Belanja modal hanya boleh di Bosda yang tidak ada di dalam komponen BOS reguler. Ya, jadi kalau misalnya di dalam Bosrek kita selain yang ada di Bosrek kita beli, itu berarti juga kita melanggar. Jadi kalau mau belanja modal itu silakan saja dialihkan nanti 2022 misalnya atau di 2021 pakai APBD P itu silahkan belanja modal, karena belanja modal yang boleh di dalam BOS reguler sudah ditentukan di komponen di lampiran 1 itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pengadaan buku sekali lagi untuk yang Bosda Bosrek di skema Bosda itu sudah tidak usah diganggu gugat ya Bapak Ibu ya. Nah, yang diubah itu yang di BOS regulernya, terutama di belanja barang jasa. Kecuali yang buku yang uangnya banyak, pagunya banyak, silakan usulkan kembali belanja modal, ya. Tetapi harus ada di dalam RKBMD-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi betul-betul kalau memang mau belanja modal sesuaikan dengan komponen yang ada di Bosrek dan sesuaikan dengan usulan RKBMD-nya. Ya. Kemudian yang berikutnya, apakah besaran transport tim BOS masih sama? 75 masih sama ya Bapak Ibu, karena ada di SSA. Kalau ada di standarisasi satuan harga itu aman saja. Nah, yang penting ada SPG-nya. Nah, kemudian untuk event, nah ini ada lagi tadi yang menanyakan tentang bagaimana untuk mengadakan peningkatan mutu di setiap kecamatan. Jadi kalau setiap kecamatan itu sudah diakomodir oleh K3S. Tetapi kalau mau IHT di masing-masing sekolah silakan ya Bapak Ibu. IHT di masing-masing sekolah. Tapi kalau IHT di masing-masing sekolah itu cukup makan minum saja. Narasumbernya adalah ketua KKG setempat atau ketua KKG atau guru yang memang betul-betul bisa diandalkan di sekolah tersebut. Itu yang menjadi narasumbernya. Ya, jadi seperti itu. Lalu tadi ada yang bertanya apakah boleh belanja sebelum adiwiata? Ya silakan saja asal tadi sesuai dengan rambu-rambunya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, yang lain saya kira sudah cukup ya. Nanti Bapak Ibu kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan bisa WA ke saya Pak Ketut atau Mbak Jen ya, Mbak Jana. Karena kan malam ini mau dibuat RKA BOS regulernya. Sekiranya ada hal-hal yang perlu di pertanyaan silakan di WA saja ya. Kalau KPA bisa ke PAK-nya bisa ke Mbak Jennya untuk bisa memastikan. Ya, kemudian ini yang terakhir, apakah untuk pembayaran dihapuskan diharuskan memakai Sipra? Juga untuk kuota, karena di tahun kemarin saya bilang jika kuota memakai provider besar tidak perlu Sipra ya. Nah, kalau memang sudah ditanyakan yang lalu ya berarti sama saja ya Bapak Ibu ya. Tapi besok itu kebetulan Pak Puji mengakomodir bisa hadir untuk di Zoom meeting ini.
Nah, ini bisa ditanyakan kembali supaya lebih jelas, dan apabila mereka sebagai TAPD memeriksa, tidak disalahkan kita Bapak Ibu. Nanti kalau katanya Bu Triuni, katanya Pak Ketut, nah itu salah kan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang memang sudah bertanya sekarang, itu silakan tanyakan lagi besok. Tapi malam ini Bapak Ibu sudah memiliki mindset bahwa RKA BUS reguler ini begini yang mau saya buat di tahun 2021. Sehingga kesalahan untuk penganggarannya itu akan diminimalisasi ya Bapak Ibu. Seperti itu. Saya kira begitu dulu Pak Ketut. Silakan lanjut. Kita sampai pukul sebelum azan berbunyi kita selesai ya Bapak Ibu ya. Ya. Silakan Pak Ketut, ada lagi. Ya. Waktunya sudah mendekati azan asar Bapak Ibu. Terima kasih perhatiannya. Besok jumpa lagi di pukul 9 dalam acara yang sama ya dengan BPKD. Ya, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.